Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Masal muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini, di dalam salah satu majelis yang mulia, di dalam salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Sekedar mengingatkan sabda Rasulullah SAW dalam Sahih Muslim, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang melangkahkan kakinya dalam rangka belajar ilmu agama, Allah mudahkan jalannya menuju surga. Semoga langkah kita ke tempat ini sebagai langkah menuju ke surganya kelak. Kemudian Rasul mengatakan lagi, wa mashtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazrat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaika wa dzakarahumullah fi man indah. Kata Rasulullah SAW, tidaklah sekelompok orang berkumpul di salah satu rumah Allah, di salah satu masjid Allah. Mereka membaca Al-Quran dan saling mempelajari isi Al-Quran, kecuali turun kepada mereka ketenangan, rahmat Allah meliputi mereka, malaikat Allah mengelilingi majelis mereka, dan Allah memuji mereka di kalangan malaikat yang ada di sisinya. Semoga Allah menjadikan majelis kita seperti yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam Sahih Muslim tadi. Masal muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah, seperti yang telah diumumkan, kajian kita pada kesempatan yang berbahagia ini tentang wasiat Luqman Al-Hakim kepada putranya, yang insya Allah semua sudah tahu itu tercantum dalam surat Luqman, khususnya di ayat ke-12 sampai ke-19. Maka mari kita sejenak merenungkan wasiat Luqman tersebut, yang ini sangat penting, berharga bagi kita semuanya, bagi para al-murabbi, bagi para pendidik, baik itu sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, sebagai seorang guru, sebagai ustadz, sebagai da'i, selayaknya memahami wasiat Luqman kepada putranya ini. Karena sekali lagi ini berkaitan dengan masalah
at-tarbiyah, pendidikan ala Luqman al-Hakim, seorang hamba Allah yang saleh, yang Allah abadikan di dalam Al-Quran, yang dibaca sampai akhir zaman. Ini karena pentingnya wasiat Luqman kepada putranya tersebut. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Perlu kita ketahui Luqman al-Hakim, menurut jumhur para ulama, beliau adalah abdun saleh, seorang hamba Allah yang saleh, bukan seorang nabi. Ada satu pendapat saja dari Ikrimah, seorang ulama salaf yang bernama Ikrimah, yang mengatakan beliau nabi. Namun jumhur, kebanyakan ulama, bahkan Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya mengatakan ittafaqal ulama ala anna Luqman abdun saleh wa laysa nabiyan. Sepakat ulama mengatakan bahwasanya Luqman hamba Allah yang saleh, bukan seorang nabi. Adapun gelar beliau yang sangat masyhur Al-Hakim, Luqman Al-Hakim. Ini dikarenakan Allah yang menyatakan sendiri beliau itu diberikan hikmah oleh Allah. Orangnya namanya Al-Hakim. Mari kita sejenak merenungkan sedikit demi sedikit ayat-ayat yang ada dalam surat Luqman, terutama ayat 12 sampai 19, meskipun tidak selalu terperinci karena keterbatasan waktu. Allah mengatakan dalam surat Luqman ayat yang ke-12, walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Kata Allah, sungguh kami telah menganugerahkan kepada Luqman al-hikmah. Apa itu al-hikmah? Banyak penafsiran para ulama. Ada yang mengatakan al-hikmah adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ada pula yang mentafsirkan al-hikmah al-fiqhu fid din, pemahaman yang baik dalam urusan agama. Ada pula yang mengatakan al-hikmah adalah al-ilmu nafi' wal amalus saleh, ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Namun ini tidak saling bertabrakan, ini saling menguatkan. Intinya Allah menganugerahkan kepada Luqman nikmat yang agung, yaitu al-hikmah. Nanti akan disampaikan di antara hikmahnya adalah wasiat-wasiat beliau yang luar biasa berharganya ini. Kemudian kata Allah, anishkur lillah, maka bersyukurlah kepada Allah. Ini pelajaran bagi kita juga. Setiap nikmat dari Allah, nikmat lahir maupun batin, wajib untuk kita bersyukur kepada Allah. Di antaranya tadi nikmat al-hikmah. Jadi nikmat itu bukan hanya harta, bukan hanya kedudukan, namun lebih luas dari itu. Di antaranya ilmu agama. Di antaranya kalau kita paham agama Allah, itu nikmat yang luar biasa. Apalagi yang berkaitan dengan at-tauhid. Bahkan ada ungkapan dari ulama yang bernama Sufyan bin Uyainah rahimahullah, ma'an amallahu ala abdin ni'matan a'zama min an arrafahum la ilaha illallah. Kata ulama salaf bahwasanya tidaklah Allah memberikan nikmat yang lebih besar kepada hambanya dibandingkan Allah memberikan kepada mereka pemahaman yang benar tentang la ilaha illallah. Itu nikmat yang paling besar, kata ulama tadi. Maka selayaknya kita pahami nikmat Allah ini luas, di antaranya nikmat urusan batin, masalah ilmu, masalah akidah yang sahihah, nikmat yang luar biasa. Makanya Allah perintahkan Luqman anishkur lillah, wajib bersyukur kepada Allah atas nikmat tersebut. Kemudian kata Allah, wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Barang siapa bersyukur kepada Allah, maka manfaatnya untuk dia sendiri. Allah enggak butuh dengan rasa syukur kita. Allah enggak butuh juga dengan ibadah kita.
Kita yang butuh beribadah kepada Allah. Kita yang butuh bersyukur kepada Allah. Makanya Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Aku tidak butuh untuk mereka memberi aku makan, ya, ataupun memberikan aku rezeki, kata Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadits qudsi Allah berfirman, "Wahai anak Adam, wahai manusia, seandainya kalian dari yang pertama sampai yang terakhir ditambah dengan jinnya, mereka semuanya di atas hati orang yang bertakwa, yang paling rajin ibadah, itu tidak menambah sedikit pun dari kekuasaan." Demikian sebaliknya, kalau manusia semuanya, jinnya semuanya di atas hati orang yang paling jahat, yang paling maksiat, kata Allah, itu tidak mengurangi sedikit pun dari kekuasaan. Karena sekali lagi, kita ibadah manfaatnya untuk kita. Allah nggak butuh dengan ibadah kita. Maka jangan pernah punya perasaan kalau kita beribadah kita memberikan nikmat kepada tidak. Atau kalau kita bermaksiat Allah rugi, tidak. Naudzubillah min dzalik. Kita yang butuh kepada Allah. Ya ayuhan nasu antumul fuqara ilallah. Wahai manusia, kalian adalah orang yang fakir kepada Allah. Dan di antara kebutuhan kita butuh ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah katakan, "Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid." Barang siapa yang kufur, enggak mau bersyukur kepada Allah, Allah Maha Kaya. Allah tidak butuh kepada kita. Kita yang butuh kepada Allah. Makanya kalau kita mendengar muadzin mengatakan hayyalas shalah, kita mengatakan apa? La haula wala quwata illa billah. Itu pernyataan kita. Kita butuh pertolongan Allah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ghaniyyun, Allah Maha Kaya, Allah Al-Hamid, Maha terpuji. Terpuji karena nikmatnya kepada kita luar biasa. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat Allah, enggak akan mungkin bisa menghitungnya. Maka Allah terpuji karena Allah banyak menganugerahkan kepada kita nikmat-nikmatnya, dan Allah terpuji karena Allah memiliki al-asmaul husna, nama-nama yang paling baik dan sifat-sifat yang paling mulia. Kemudian ayat berikutnya Allah mengatakan, wa id qala luqmanu li banihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Ingatlah ketika Luqman berkata kepada putranya saat beliau memberikan wejangan, saat beliau memberikan pelajaran kepada putranya. Wa id qala luqmanu li ibni wa huwa ya'idhu ya bunayya. Kata para ulama, ini salah satu metode dalam kita memberikan wejangan, terutama kepada anak-anak kita, yaitu dengan ucapan yang lemah lembut. Ya bunayya. Kalau secara bahasa Arab, anak itu banyak sinonimnya, kata-katanya. Ada waladun, ya, ada ibnun. Namun ini yang kalau bisa dikatakan yang paling halus, ya bunayya, wahai anakku. Ya bunayya la tusyrik billah, jangan engkau berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, ini di antara bukti hikmah yang Allah berikan kepada Luqman Al-Hakim, yaitu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Apa itu? Memberikan prioritas utama dalam mendidik anak, ditarbiyah, dididik anak dengan masalah akidah. Ditanamkan at-tauhid, anak agar beribadah hanya kepada Allah. Agar anak-anak yang masih kecil dididik iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Dan dicegah, dilarang anak-anak sejak kecil, sejak dini, jangan sampai berbuat syirik, menyekutukan Allah dalam ibadah. Ibadah luas maknanya, seperti istighatsah, minta tolong dikala susah. Tanamkan anak agar dia betul-betul hatinya bergantung kepada Allah.
Nak, kalau mau minta tolonglah kepada Allah. Jika engkau sakit, minta kesembuhan kepada Allah. Ditanamkan terus dalam hati sang anak tersebut ketergantungan kepada Allah, tawakal kepada Allah, ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hikmahnya Luqman Al-Hakim, yaitu apa? Memprioritaskan pendidikan yang pertama dan utama, pendidikan at-tauhid sebelum masalah ibadah, sebelum masalah salat, sebelum masalah akhlak. Ditanamkan masalah kalimat tauhid la ilaha illallah, yang artinya la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak diibadahi dengan hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bukan hanya metode Luqman Al-Hakim dalam mendidik, dalam berdakwah, bahkan ini adalah metode semua para nabi, para rasul, yaitu pendidikan tauhid, pendidikan akidah sebelum akhlak, sebelum yang lainnya. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam banyak ayat tentang dakwah para nabi, walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan ani ibudullah wastanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul, dakwah mereka yang paling utama dan pertama ani ibudullah, sembahlah Allah dan tinggalkanlah segala sesembahan selain Allah. Ini hikmahnya Luqman Al-Hakim. Maka seorang dai yang hakim, dai yang bijak, yang mendahulukan dakwah kepada tauhid sebelum yang lainnya. Bahkan kalau kita perhatikan juga Nabi Yakub alaihi salam, ketika mewasiati putra-putranya, beliau tanamkan masalah at-tauhid sampai beliau mau meninggal dunia. Am kuntum syuhada id hadara Yaqubal maut id qala li bani ma ta'buduna min ba'di. Apakah kalian menghadiri ketika datangnya sakaratul maut kepada Nabi Yakub, ketika beliau berkata kepada putra-putranya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian sembah setelahku? Ini sekali lagi para anbiya luar biasa ihtimam, antusiasme mereka dalam mendidik anak-anak mereka tentang at-tauhid sejak awal sampai akhir hayat mereka. Ya. Kalau kita mungkin, apa yang kalian makan sekala aku mati? Apa kerjaan kalian? Nabi Yakub tidak, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian sembah sepeninggalku nanti? Anak-anak beliau yang telah tertanam at-tauhid sejak dini menjawab, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Kami akan menyembah sesembahan, yaitu Allah Subhanahu wa taala, sesembahan nenek moyangmu Nabi Ibrahim, Ismail, Ishaq, satu sesembahan, dan kami adalah muslimun yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang perlu kita praktekkan dalam mentarbiyah anak-anak kita, mentarbiyah murid-murid kita, mentarbiyah umat ini, tarbiyah at-tauhid, dan sekaligus melarang mereka dari berbuat kesyirikan. Kenapa kok syirik yang paling dilarang oleh Luqman Al-Hakim? Allah katakan inna syirka la dzulmun azim. Karena kesyirikan kezaliman yang paling zalim, kemaksiatan yang paling maksiat, kemungkaran yang paling mungkar adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Kalau antum renungkan, Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang memberikan segala bentuk kenikmatan kepada kita, kok diduakan? Kok kita beribadah kepada makhluk yang penuh dengan kekurangan, meninggalkan Allah yang maha sempurna? Makanya Allah katakan syirik adalah kezaliman yang paling zalim. Syirik itu lebih dosa daripada korupsi, daripada perzinahan, perampokan, pembunuhan. Apalagi Allah mengatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, namun Allah masih mengampuni dosa selain syirik bagi yang Dia kehendaki. Perbandingannya,
kalau orang itu mati menanggung dosa syirik, belum bertobat, tidak ada ampun, tempatnya neraka kekal selamanya. Allah yang mengatakan demikian. Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alil jannah. Sesungguhnya barang siapa berbuat syirik, Allah haramkan baginya surga, tempatnya neraka. Naudzubillahi min dzalik. Namun kalau orang itu berbuat dosa selain syirik, kata Allah masih ada harapan diampuni. Ahlussunnah wal Jamaah dalam kitab-kitab akidah mengatakan fa'ilul kabira tahta masyiatillah. Pelaku dosa besar di bawah kehendak Allah. Insya'a adzabahu, kalau Allah berkehendak Allah adab di neraka dahulu, namun tidak kekal dalam api neraka. Wa insya'a ghafaralah, namun jika Allah berkehendak Allah langsung ampuni, langsung Allah masukkan ke dalam surga. Itu perbandingan bahaya antara dosa syirik dengan selain syirik. Makanya kata Allah, inna syirka la dzulmun adzim. Makanya para nabi, para rasul, dakwah mereka yang utama dan pertama larangan dari berbuat syirik. Bahkan kalau dibuka Al-Qur'an, larangan pertama dalam Al-Qur'an, dalam mushaf Al-Qur'an itu larangan dari berbuat syirik. Dari surat Al-Fatihah sampai ayat fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Jangan kalian menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah, apalagi kalian sudah mengetahui Allah Al-Khaliq, Ar-Razik dan seterusnya. Ini ayat pertama bentuknya larangan dalam Al-Quran. Larangan dari apa? Apakah dari minuman-minuman keras? Dari membunuh? Tidak. Larangan dari berbuat syirik. Makanya Luqman Al-Hakim memprioritaskan tarbiyah kepada putranya yang pertama, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Kemudian ayat yang berikutnya, wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli waliwalidayka ilayyal masir. Wasiat yang kedua Luqman kepada putranya agar sang anak berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan ini banyak dalam ayat-ayat Al-Quran. Digandengkannya perintah bertauhid, beribadah hanya kepada Allah, dan larangan dari berbuat syirik digandengkan dengan wajibnya berbakti kepada kedua orang tua. Contoh dalam surat An-Nisa diantaranya ayat 38 kalau tidak salah atau 36. Allah mengatakan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Beribadahlah kepada Allah, jangan berbuat syirik, dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Demikian pula dalam surat Al-Isra Allah mengatakan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Rabbmu mewajibkan, memerintahkan agar kalian tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah, dan untuk kalian berbakti kepada kedua orang tua. Ini dikarenakan manusia yang berjasa kepada kita diantaranya adalah orang tua kita. Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan nikmat kita, kemudian orang tua kita yang mendidik kita, membesarkan kita. Maka kewajiban kita hal jazal ihsan ilal ihsan, tidaklah balasan kebaikan kecuali apa? Kebaikan pula. Dan di dalam ayat ini ditegaskan tentang masalah bagaimana perjuangan seorang ibu agar anak itu ingat, agar anak betul-betul berbakti kepada orang tua, terutama kepada seorang ibu. Diingatkan bagaimana jasanya seorang ibu yang tidak mungkin bisa digantikan dengan yang lainnya. Allah katakan hamalathu ummu wahnan ala wahnin. Ibunya mengandungnya dalam keadaan susah demi kesusahan. Kadang makan muntah, mencium bau makanan muntah. Luar biasa perjuangan apa? Al-um, seorang ibu. Maka diingatkan oleh Allah, jangan lupa jasa orang tua, terutama al-um, seorang ibu. Hamalat ummu wahnan ala wahnin wa fisalu fi amain. Dan menyusuinya dalam waktu 2 tahun lamanya. Luar biasa. Makanya Rasul ketika ditanya, man ahakun nasi bihusni sahabati, ya Rasulullah,
siapa manusia yang paling wajib untuk aku berbakti kepadanya? Rasul katakan ummuka. Ditanya lagi, siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Sampai 3 kali. Ummuka, ummuka, ummuka. Di antara maknanya kata para ulama, ada 3 keistimewaan seorang ibu yang tidak didapati pada yang lainnya. Yaitu tadi, ibu yang mengandungnya, ibu yang melahirkannya, dan ibu yang menyusuinya. 3 hal ini spesial hanya pada seorang ibu. Maka ditekankan untuk berbakti kepada orang tua, terutama al-um. Kemudian ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, bagaimana orang itu berbakti kepada orang tuanya? Yang pertama, harus mencintainya, tidak boleh membencinya. Yang kedua, harus terus memberikan apa yang terbaik untuk orang tuanya. Di antaranya nasihat, di antaranya watawasau bil haq watawasau bis sabr, membantu semampunya. Demikian pula menyambung tali silaturahim dengan orang tua, meskipun apalagi teknologi sudah canggih, ada video call dan sebagainya. Jangan pernah mengatakan sibuk, ya, karena sekali lagi orang tua nggak pernah beralasan sibuk untuk mengurusi apa? Anak-anaknya. Makanya ancaman anak yang durhaka luar biasa. Dalam hadis dari Rasulullah SAW, kata Rasul SAW, salasatun la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamah. Ada 3 golongan manusia yang tidak akan dilihat oleh Allah pada hari kiamat. Di antaranya al-aqli walidai, anak yang durhaka kepada orang tuanya. Dan dalam riwayat tadi juga disambungkan, salasatun la yadkhulul jannah, 3 golongan manusia yang tidak masuk surga. Di antaranya al-aqli walidai, anak yang durhaka. Bahkan kata Rasul, uqubatani muajjalani fid dunya, ada 2 dosa yang disegerakan adabnya di dunia. Di antaranya al-aq, dosa durhaka kepada orang tua. Naudzubillahi min dzalik. Semoga Allah menjadikan kita sebagai anak yang berbakti kepada orang tua kita. Dan berbakti kepada orang tua bukan hanya pada waktu mereka masih hidup. Pada waktu mereka sudah meninggal dunia masih ada kiat untuk berbakti kepada mereka, mendoakan mereka dengan ampunan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita beramal saleh, ya, ini juga apa? Akan mengalir pahalanya untuk orang tua kita. Tanpa kita niatkan pun secara otomatis mengalir. Maka ini motivasi bagi kita. Kalau kita mau berbakti kepada orang tua, kita banyak beramal saleh. Karena apa? Amal saleh itu insya Allah bermanfaat bagi orang tua kita tersebut. Maka sekali lagi masih banyak cara untuk apa? Berbakti kepada orang tua meskipun sudah meninggal dunia. Kemudian Allah berfirman, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tutihuma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Apabila kedua orang tuamu memerintah kamu untuk berbuat syirik yang engkau tidak memiliki pengetahuan tentangnya, fala tutihuma, jangan ditaati. Kata Rasul, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam memaksiati al-khaliq. Orang tua wajib kita taati, namun dalam hal yang tidak bertentangan dengan perintah Allah dan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perintah Allah yang paling utama. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian mendahulukan ucapan siapapun di atas firman Allah dan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang tua memerintahkan kepada yang tidak baik, apalagi sampai kesyirikan, maka tidak boleh seorang anak mentaati. Dan itu bukan durhaka kepada orang tua. Sekali lagi, kalau orang tua menyuruh kepada yang tidak baik, anak tidak mau mengikuti, itu bukan anak yang durhaka, itu anak yang taat kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah yang memerintahkan untuk tidak taat, fala tutihuma, jangan mentaati keduanya. Namun kata Allah, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, tetap pergauli keduanya dengan cara yang baik. Perintah yang maksiat jangan ditaati, namun harus tetap tunjukkan akhlak yang mulia kepada
orang tua. Ini kalau orang tua beda agama, tetap kita disuruh berbuat baik. Namun dalam batasan-batasannya, nggak boleh kita ikut-ikutan agamanya yang kafir misalnya. Namun dalam urusan dunia, silakan berbuat baik. Silakan kasih makan, kasih apa saja yang kita miliki dari urusan dunia. Ya. Namun urusan agama, kalau beda agama, lakum dinukum waliyadi. Ini keindahan al-Islam, Islam rahmatan lil alamin. Ya, seorang muslim kalau punya orang tua yang kafir, tidak boleh mengikuti agamanya, tidak boleh mengikuti perayaan agamanya. Namun dalam urusan dunia, silakan berbuat baik kepada mereka. Wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Kemudian kata Allah, wattabi sabila man anaba ilayya. Ikutilah jalan orang-orang yang bertobat kepadaku. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, kullun minas sahaba munibun ilallah. Setiap para sahabat Rasul adalah orang-orang yang selalu bertobat kepada Allah. Maka ayat ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama untuk kita mengikuti jejak para sahabat Rasulullah SAW. Sebagaimana Imam Ibnu Qayyim juga ketika mentafsirkan ayat ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Apa itu siratal mustaqim? Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, siratal mustaqim jalannya Abu Bakar, jalannya Umar, jalannya para sahabat Rasulullah SAW. Itulah yang disabdakan oleh Rasul, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Peganglah sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin. Dalam beragama ini ikuti Al-Quran dan sunnah dengan pemahaman para sahabat Rasulullah SAW. Masih banyak ayat-ayat yang lain yang memerintahkan kita mengikuti jejak para sahabat. Di antaranya surat At-Taubah ayat ke-100, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'um bi ihsan. Dan orang-orang pertama lagi terdahulu masuk Islam dari kalangan muhajirin dan kaum al-ansar, dan yang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridha kepada mereka, mereka ridha kepada Allah. Allah katakan yang mengikuti jejak para sahabat, Allah ridha kepada mereka dan mereka beridha kepada Allah. Ini kewajiban kita, terutama dalam beragama ini, mengikuti pemahaman ajaran para sahabat Rasulullah SAW. Kemudian kata Allah, summa ilayya marji'ukum fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian kepadakulah kalian akan dikembalikan dan aku akan memberitahukan kepada kalian tentang apa yang kalian perbuat. Ini juga kata para ulama di antara wasiat Luqman kepada putranya agar putranya beriman kepada hari akhir, agar anak didik didekatkan dengan al-iman bil yaumil akhir. Kalau kalian beramal saleh, pahalanya ada di akhirat. Ini yang juga Rasul sering gandengkan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir. Kata-kata beriman kepada Allah agar kita ikhlas dalam beramal. Kemudian al-yaumul akhir agar kita termotivasi banyak beramal kebaikan, beramal saleh. Karena apa? Kita akan pasti meninggalkan dunia yang fana ini dan kita pasti akan kembali ke kampung halaman kita yang sejati, kampung akhirat. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kemudian kata Allah dalam ayat yang ke-16, ya bunayya innaha intakum mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakratin aw fi samawati aw fil ardi ya'ti bihallah. Wahai putraku. Ini Luqman ketika memberikan wejangan kepada putranya menggunakan kata-kata ya bunayya. Ya, ini sekali lagi agar apa? Masuk nasihat itu kepada hati sang anak dengan kata yang lemah lembut. Ya bunayya innaha intakum mithqala habbatin min khardalin. Wahai putraku, amal sekecil apapun yang dikerjakan di dunia, entah itu ada di atas batu, di langit maupun di bumi, semuanya akan ditampakkan oleh Allah pada hari kiamat. Ini sambungan dari ayat tadi tentang al-iman bil yaumi al-akhir.
Dan sekaligus mendidik anak untuk muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah. Kata para ulama, jangan anak-anak itu ditakut-takuti dengan manusia. Awas jangan berbuat nanti ada wewe gombel misalnya. Naudzubillah min dzalik. Ini pendidikan yang jauh dari tauhid. Tanamkan anak itu apa? Muraqabatullah. Nah, kalau engkau berbuat yang jelek, nanti Allah marah kepadamu. Allah akan meminta pertanggungjawaban kepadamu. Ditanamkan demikian. Ya bunayya, innaha intakum mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah. Innallaha latifun khabir. Sesungguhnya Allah Maha lembut dan Maha mengetahui. Dan juga dalam ayat-ayat ini banyak ditutup dengan al-asmaul husna, nama-nama Allah yang paling baik, yang paling indah. Ini juga pendidikan kepada anak. Dididik apa? Anak-anak itu mengenal al-asmaul husna. Disampaikan kepada mereka sesuai kemampuan akal mereka. Allah namanya Al-Alim yang maha mengetahui, Allah As-Sami yang maha mendengar. Maka jangan berkata yang kotor, jangan berkata yang jelek. Dididik anak dengan tauhid, di antaranya tauhid asma wa sifat. Kemudian kata Allah, ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Setelah ditanamkan akidah, setelah ditanamkan at-tauhid, baru masalah apa? Al-ibadah. Wahai putraku, kata Luqman, ya bunayya aqimis shalah, dirikanlah salat. Ini kewajiban orang tua, kewajiban para pendidik mendidik anak dengan as-shalah, al-ibadah. Dan Rasul berkata, umuru auladakum bis salati li sab'in, perintahkan anak kalian salat ketika sudah usia 7 tahun. Wadribum 'alaiha li ashrin, dan pukullah anak itu dengan pukulan yang tidak mencederai kalau sudah usia 10 tahun namun tidak mau salat. Ini kewajiban kita. Nanti orang tua pada hari kiamat akan diminta pertanggungjawaban tentang anak-anak didiknya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban di hari kiamat. Di antara tentang masalah pendidikan anak. Oleh karena itulah Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman, jaga diri kalian dan anak keturunan kalian dari api neraka. Di antaranya tadi menanamkan tauhid, menanamkan masalah al-ibadah, demikian pula nanti masalah al-akhlaqul karimah. Wahai putraku, dirikanlah salat. Kemudian wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Perintahkanlah manusia orang lain kepada kebaikan dan cegahlah dari kemungkaran. Anak diajari asyaja'ah, keberanian. Diajarkan anak itu gentle, tahu kebenaran dan berani menyuarakan kebenaran. Tahu itu kebatilan dan diajarkan keberanian mengatakan ini batil. Yang hak katakan hak, yang batil katakan itu batil. Dan di antara manfaatnya kata para ulama, kalau orang itu tahu kebaikan, tidak mau menyampaikan, bisa jadi dia akan diserang oleh kejelekan. Ya. Kata orang Arab, idalam tada'u tuda'ah. Jika engkau tidak menyeru kepada kebaikan, engkau akan disuruh kepada kejelekan. Maka untuk menjaga keistiqomahan sang anak, diperintahkan anak itu melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan kata Allah, wasbir ala ma asabak, dan bersabarlah atas apa yang menimpamu dari amar ma'ruf nahi mungkar. Karena namanya menyuruh kepada kebaikan, melarang dari kemungkaran, tidak seindah yang dibayangkan. Pasti ada onak dan duri, pasti ada bulian, caci makian. Maka harus bersabar dalam berdakwah, dalam mendidik, dalam melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, butuh kesabaran. Bahkan jangankan berdakwah, jangankan melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, kita belajar seperti sekarang butuh apa? Kesabaran. Ngantuk-ngantuk ditahan. Ya, sabar, sebentar lagi selesai insyaallah. Ya, sabar, semua butuh kesabaran. Makanya kata Allah, wa tawasabil haq wa tawasabi
as-sabr. Bahkan kata Imam Ahmad rahimahullah, di dalam Al-Quran ada kurang lebih 90 ayat tentang kesabaran. Karena pentingnya sabar. Sabar dalam belajar, sabar dalam beramal, sabar dalam berdakwah. Wa basyiri as-sabirin. Kemudian ayat yang ke-18, wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Jangan engkau wahai anakku memalingkan mukamu dari manusia. Jangan sombong, jangan congkak. Ya mentang-mentang mungkin anaknya ustadz, anaknya saudagar kaya, anaknya pejabat misalnya. Jangan pernah menyombongkan diri. Wala tusail khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha. Dan jangan berjalan di atas muka bumi dengan kesombongan. Sesungguhnya Allah tidak suka dengan kulla mukhtal, yang ujub terhadap dirinya, fakhur, yang sombong kepada orang lain. Rasul bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada sedikit dari kesombongan. Ketika Rasul ditanya apa itu al-kibr, apa itu sombong, beliau menjawab, al-kibr batal haq wa ghamtun nas. Sombong adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Kemudian dalam akhir ayat Allah katakan waqsid fi masyika waghdud min sautik. Ini dua ayat adalah pelajaran dari Luqman agar anaknya berakhlakul karimah, agar anaknya tawadhu. Man tawadhu alillah rafa'allah. Barang siapa yang merendahkan diri di hadapan Allah, Allah akan mengangkat derajatnya. Demikian pula kata Luqman tadi dalam wasiatnya, bersederhanalah dalam berjalan, waghdud min sautik, dan lirihkanlah suaramu. Inna angkaral aswati la sautul hamir. Sesungguhnya suara yang paling mungkar adalah suara keledai. Dalam ayat ini Luqman ingin mendidik anaknya agar tawadhu, agar tidak sombong, agar tidak mengeraskan suaranya di keadaan yang tidak ada maslahatnya. Sudah adzan? Taib, adzan dulu. Sudah. Ya, kalau mungkin ada pertanyaan silahkan nanti kita jawab setelah adzan insyaallah taala. Kalau tidak ada alhamdulillah. Taib. Silakan kalau ada pertanyaan ditulis di kertas. Kalau tidak kita tutup nanti. Wallahu taala alam. Taib, ini ada pertanyaan yang sudah masuk. Di dalam dunia psikologi kontemporer ada suatu konsep yang dilarang mengatakan jangan kepada anak-anak. Misal jangan lari-lari diganti dengan jalan saja ya, dan lain sebagainya. Sementara di dalam Al-Quran dikatakan, ya bunaya la tusyrik billah, wahai anakku jangan engkau berbuat syirik. Sedangkan banyak orang tua yang menganut konsep ini. Secara konteks ada apa diperbolehkan meninggalkan kata jangan ketika mendidik anak, sedangkan Al-Quran sudah ada contohnya. Sebetulnya dalam pertanyaan ini sudah ada pernyataan bahwasanya seorang muslim yang sejati, orang muslim yang bijak, dia diberikan pedoman hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, pedoman yang tidak mungkin bisa salah, yaitu Al-Quranul Karim. Allah mengatakan la yatihil batilu min baini yadihi wala min khalfi. Enggak mungkin ada kebatilan di dalam Al-Quran. Al-haqqu min rabbik, kebenaran dari Allah. Yang di Al-Quran pasti benar. Adapun konsep yang dibuat oleh manusia bisa salah, bisa benar. Maka seorang muslim yang bijak lebih mendahulukan Al-Quran daripada semua teori-teori, konsep-konsep manusia. Seperti yang sudah kita sampaikan tadi dalam surat Al-Hujurat ayat yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendahulukan ucapan siapapun di atas firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ini bukan hanya dalam masalah ini saja, dalam semua masalah. Ucapan ustadz, ucapan kiai, ucapan tokoh agama, tokoh masyarakat, kalau itu jelas-jelas bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, kita dahulukan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Itu kalau kita masih apa? Mengaku orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli. Terutama dalam bab ini. Jelas Allah mengabadikan pelajaran Luqman kepada putranya, di antaranya dengan kata-kata la tusyrik billah, jangan berbuat syirik. Kalau dilarang dalam konsep pendidikan, ini bertentangan dengan Al-Quranul Karim. Kita pilih konsep Al-Quranul Karim. Kemudian ma'asal muslimin, dan ini sekali lagi berlaku untuk semua permasalahan, semua ucapan, pendapat yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah, kita tinggalkan, kita pegang Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, yang Rasul juga katakan, taraktu fikum amrayni lan tadillu ba'dahuma kitaballah wa sunnati. Aku tinggalkan kalian dua hal, jika kalian berpegang teguh dengannya, tidak akan tersesat selama-lamanya, kitab Allah, Al-Quran dan sunnahku. Bahkan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, idza khalafa qauli qaular rasul fadribu qauli ardul haid. Apabila ucapanku menyelisih ucapan Rasul, maka buang jauh-jauh ucapanku. Apalagi konsepnya misalnya orang non muslim, orang kafir, kok lebih didahulukan daripada Al-Quran dan sunnah. Naudzubillahi min dzalik. Nah, ada lagi sebelum kita tutup? Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Aku qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.